teman-teman, hari ini yang akan saya ulas tentang Nindi Ayunda. Dimana Nindi Ayunda ini kan lagi berseteruh dengan Nikita Mirzani. Kalau Nikita Mirzani sudah saya ulas kemarin di tahun 2022, Nikita ciongnya. Dan bagaimanakah dengan Nindi Ayunda? Apakah Nindi Ayunda di tahun 2023 nanti baik-baik saja? Dan mari kita ulas di sini teman-teman. Saya lihat dulu biodata Nindi Ayunda ya. Nindi Ayunda terlahir di tanggal 10 Januari 1989. 10 Januari 89 masuk dalam naungan Sio Ular dan bintang Capricorn. Nah, yang perlu diwaspadai Nindi Ayunda ini adalah di tahun 2023. Karena tahun itu adalah tahun ciongnya, tahun kesialan dari Sio Ular. Makanya Nindi Ayunda ini harus hati-hati sekali dalam menyambut di tahun 2023. Semoga bisa bisa meluruhkan sial-sial yang akan terjadi pada dirinya. Jadi sudah harus siap sedia, sudah harus memiliki senjata pamungkas, sudah harus banyak berbuat baik, banyak menebar kebaikan dan sedekah pada sesama, sehingga semoga saja karma baiknya itu bisa terproses dan terunduh di tahun depan dan bisa meminimalisirkan risiko-risiko kesialan di tahun 2023. Walaupun kita sebagai manusia juga nggak tahu ya kapan karma baik dan karma buruk itu bisa diunduh. Akan tetapi biasanya kalau tahun sial ini itu merupakan tahun pengunduhan dari karma buruk. Apa yang sudah pernah dilakukan bisa terunduh di tahun 2023. Makanya itu untuk Nindi Ayunda harus sudah siap sedia menghadapi tahun 2023. Semoga saja hal-hal buruk bisa terlewati dan semoga saja nasibnya tetap baik-baik saja ya. Kita doakan yang baik-baik. Dan Nindi Ayunda ini masuk dalam naungan bintang Capricorn. Bintang Capricorn ini orangnya keras kepala teman-teman, gigih, mandiri, bekerja keras. Kelemahannya, kekurangannya adalah dia susah dibilangi karena dia keras kepala. Dan dia kalau berteman juga pilih-pilih kalau dalam naungan Capricorn ini. Pilih-pilih yang sama status sosialnya atau bisa lebih dari status sosial bintang Capricorn. Jadi tidak sembarangan berteman, tidak sembarangan bergaul. Pilih-pilih melihat status sosial dari temannya. Seperti itu kalau dari sifat bintang Capricorn. Tapi bekerja keras dan mandiri dan sangat gigih memperjuangkan sesuatu. Makanya di sini akan saya prediksi bagaimanakah menurut kartu tarot ini tentang proses hukumnya, kemudian keuangan dan karir. Proses hukumnya Nindi Ayunda ini ada kaitannya dengan kasus penyekapan ART-nya yang sudah berjalan 2 tahun lebih, muter-muter saja tidak ada titik terang. Dan saat ini dari pengacaranya Nikita Mirzani yang juga kebetulan dari pengacara ART yang disekap itu mempertanyakan kembali sampai di mana kasusnya ini diselidiki. Dan tentunya ini ada kondisi yang bisa memanas hubungan antara Nindi Ayunda dan Nikita Mirzani karena saat ini Nikita Mirzani sudah masuk bui. Walaupun masih belum terbukti bersalah atau tidak, tapi bisa dikatakan masuk bui ini untuk proses menuju ke persidangan yang ada kaitannya dengan pelaporan Dito Mahendra terkait pencemaran nama baik, di mana Dito Mahendra ini adalah kekasih Nindi Ayunda. Jadi muter-muter di situ saja ya teman-teman. Nah baiklah, akan saya prediksi bagaimanakah nasib Nindi Ayunda di tahun 2023 terkait proses hukumnya, keuangan dan karir. Yang pertama ini terkait dengan proses hukumnya tentang penyekapan ART-nya. Bagaimanakah kondisi Nindi Ayunda, baik-baik sajakah di kasus ini? Mari kita ungkap di sini teman-teman. Untuk Nindi Ayunda, apa yang akan terjadi di dalam proses hukum terkait penyekapan ART?
ada simbol vigilance. Vigilance ini masih belum aman, ya, masih berubah-ubah kondisinya, masih belum pasti. Selanjutnya, bagaimanakah kasus hukumnya Nindi Ayunda? Ada simbol komunikasi, masih dikomunikasikan, masih berusaha untuk bisa clear atau berusaha berjuang agar dia bisa terbebas dari jeratan hukum terkait dengan penyekapan ART-nya itu tadi. Selanjutnya, bagaimanakah nasib Nindi Ayunda terkait pelaporan tersebut? Ada insting, naluri di sini. Selanjutnya, ada nurturing. Nurturing ini pengasuhan. Pengasuhan yang artinya ada perlindungan buat Nindi Ayunda di kasus ini. Selanjutnya, bagaimanakah nasib Nindi Ayunda di kasus penyekapan? Ada purifikasi, ada pemurnian, teman-teman. Nah, pemurnian ini yang bahaya buat Nindi Ayunda. Andai kata bersalah, ya harus dijerat hukum. Andai kata tidak bersalah, ya mungkin akan bebas seperti itu. Tergantung dia bersalah atau tidak menurut dari pihak yang berwajib. Tapi sebenarnya kalau menurut pengacaranya Niki mengatakan kalau kasusnya Nindi Ayunda penyekapan itu adalah kasus yang gampang. Tapi mengapa sampai 2 tahun masih belum kelar-kelar juga, masih belum ada misalnya yang greget untuk menuntaskan kasus ini? Ya, kita tunggu saja ya, karena kasus ini sudah ditangani oleh pihak yang berwajib. Nah, untuk nasib Nindi Ayunda terkait dari kasus perampasan ya, penyekapan ART-nya, di sini kondisi Nindi Ayunda tidak aman. Masih bisa naik turun, masih bisa antara iya dan tidak, seperti itu. Dan di sini Nindi Ayunda berusaha untuk berkomunikasi dengan baik, misalnya dengan kuasa hukumnya, dengan pengacaranya, bisa juga dengan orang-orang yang bisa menolongnya di dalam menuntaskan kasus ini. Dan di sini ada insting. Ada seorang serigala yang di belakangnya ada gunung, yang artinya instingmu gimana dalam menyikapi masalah yang sedang menghadang. Jadi, pergunakan insting di sini untuk menyelesaikan perkara yang ada. Jadi di sini teman-teman, Nindi Ayunda berusaha sebaik mungkin sesuai dengan nalurinya, sesuai dengan keinginannya untuk bisa lolos dari jeratan hukum. Gimana caranya? Makanya di sini dia berusaha ada nurturing, ada pengasuhan, ada perawatan agar dia bisa selamat dari jeratan hukum. Jadi di sini Nindi Ayunda masih ada kondisi yang baik karena ada nurturing, ada yang mendukungnya, ada yang mengamankannya, ada yang yang menyelamatkannya seperti itu. Tapi di sini ada simbol purifikasi. Nah, kalau Nindi Ayunda tidak bersalah, ya pastinya nanti akan ada keadilan untuk Nindi Ayunda. Tapi kalau Nindi Ayunda bersalah, ya apa boleh buat, semuanya harus diluruskan, dimurnikan. Sebuah kesalahan itu harus dimurnikan, diluruskan. Dan purifikasi ini biasanya meluruskan sesuatu yang salah. Prediksinya seperti itu kalau menurut kartu tarot. Karena saya biasanya kalau nurturing ini seperti itu teman-teman. Sesuatu yang salah harus diluruskan, harus dibenarkan sesuai dengan kondisinya, apa adanya. Jangan jangan dinurturing terus, jangan dilindungi terus, jangan diasuh terus, jangan diberikan perlindungan untuknya. Karena di sini pada bagaimanapun juga keadilan harus dilakukan, keadilan harus dibuktikan di pengadilan. Andai kata bersalah ya harus diluruskan, andai kata benar ya tentunya nanti ada keadilan untuk membebaskan Nindi Ayunda dari keterkaitan di kasus penyekapan ini. Untuk Nindi Ayunda ini ada 2 kartu yang harus diperhatikan. Kondisi yang masih bisa berubah-ubah. Kalau sekarang Nindi Ayunda bisa dikatakan masih bisa melenggang bebas, dan kondisi ini bisa kondisi yang baik atau buruk, masih 50-50 untuk Nindi Ayunda. Dan di sini juga ada kondisi pengasuhan. Maksudnya kondisi
pemurnian, ya, bukan pengasuhan. Kondisi pemurnian yang harus diluruskan. Jika ada sesuatu yang salah, ya harus dibenarkan, diluruskan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Jangan ada pengasuhan, jangan ada perlindungan lagi untuknya, seperti itu ya. Jadi Nindi Ayunda juga harus hati-hati dalam menyikapi proses hukumnya yang sedang dijalani untuknya. Proses penyekapan artinya yang sekarang ini kayaknya lagi gencar dipertanyakan oleh pengacara Nikita Mirzani, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya akan saya prediksi untuk karir Nindi Ayunda di tahun 2023. Untuk karir Nindi Ayunda di tahun 2023 bagaimana? Karir Nindi Ayunda, ada simbol pedang 7, sebuah masalah yang menghantam dirinya, karena di tahun 2023 adalah tahun Jongnya, akan ada banyak aral melintang yang akan dihadapi. Besar dan kecilnya aral melintang ini tergantung dari karma baik dan karma buruknya. Makanya ya, sekalipun sionya sama, sio ular, tapi tiap orangnya, tiap personalnya pasti memiliki keruwetannya sendiri-sendiri dengan kadar berat atau rendah atau nggak begitu berat. Semuanya itu tergantung dari karmanya mereka masing-masing. Dan di sini Nindi Ayunda mendapatkan sebuah tantangan yang begitu besar di karirnya, mungkin karena sesuatu hal, tapi di sini dia berusaha melewati dan berusaha untuk bisa menyelesaikan dengan baik. Selanjutnya, bagaimanakah karir Nindi Ayunda ke depannya? Ada simbol peperangan di sini, ada kondisi-kondisi di karir yang kurang bagus ya, mungkin persaingan atau hal yang lainnya. Selanjutnya, karir Nindi Ayunda bagaimanakah di tahun 2023? Sudah saatnya merencanakan sesuatu agar karirnya bisa lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya, ada simbol renewal, kebangkitan, kesadaran. Ada simbol Raja Koin. Nah, ada seseorang yang kaya raya, yang yang mungkin bisa mensupport dirinya atau melindungi dirinya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, untuk karir Nindi Ayunda ini di tahun 2023 sebenarnya menghadapi sebuah tantangan dan pergolakan. Dia berusaha menaklukkan tantangan itu, dia berusaha menyelesaikan tantangan itu. Nindi Ayunda ini orangnya sangat keras, juga sangat tegas, dan dia kalau ada keinginan dia berusaha semaksimal mungkin dan dia tidak pantang menyerah. Semangat tidak pantang menyerah itu adalah semangat yang bagus, terutama di dalam karir. Makanya di sini ada tantangan yang begitu berat yang ingin ditaklukkan oleh Nindi Ayunda. Makanya di sini dia berusaha merencanakan kembali masalah karirnya agar bisa lebih baik lagi, dan ada kesadaran yang sudah muncul di dalam dirinya tentang karirnya ini. Semoga saja karirnya bisa baik-baik saja. Apalagi di sini ada yang menopang dia, sosok laki-laki kaya raya, simbolnya King Pentacle, yang bisa diartikan seorang yang kaya raya, bisa pengusaha dan lain sebagainya. Mungkin bisa Dito Mahendra, karena kita tahu kalau Dito Mahendra ini adalah kekasih dari Nindi Ayunda. Jadi bisa dikatakan karir yang tadinya ada semacam masalah, tantangan, pada akhirnya ada seseorang yang membantunya. Untuk keuangan Nindi Ayunda bagaimanakah di tahun 2023 ini? Keuangan Nindi Ayunda di tahun 2023. Ada simbol kerja tim ya. Jadi untuk bisa menghasilkan keuangan yang besar tidak bisa bekerja sendiri, harus kerjasama dengan orang-orang yang memiliki kemampuan yang sama, keahlian dan lain sebagainya, yang bisa menopang penghasilannya agar bisa lancar. Selanjutnya, bagaimanakah keuangannya? Ada roda berputar teman-teman. Ini yang harus disikapi, karena roda berputar ini bisa turun, bisa naik. Nah, berhubung di tahun 2023 adalah jongnya sio ular,
Makanya di sini juga harus hati-hati menyikapi segala di sisi bidang, misalnya bidang ekonomi, keuangan, pekerjaan, di sisi proses hukum dan lain sebagainya. Nindi Ayunda harus hati-hati banget ya, karena tahun depan adalah tahun ciongnya. Kemudian bagaimanakah keuangan Nindi Ayunda? Ada simbol awakening, pengorbanan. Di sini Nindi Ayunda mungkin tahun 2022 kondisinya bisa dikatakan masih baik kondisi keuangan, tapi di tahun 2023 ada kondisi roda berputar. Yang tadinya di atas mungkin akan bergeser ke samping atau ke bawah. Makanya di sini harus ada pengorbanan jika ingin mendapatkan rezeki yang baik, yang banyak seperti itu. Harus ada pengorbanan di sini ya, harus bersusah payah seperti itu. Selanjutnya keuangan Nindi Ayunda. Di sini ada simbol cangkir satu, memulai sebuah usaha terkait dengan keuangan. Jadi keuangan yang sudah mulai agak oleng ini harus diupayakan kembali, harus memulai kembali rencana-rencana baru agar keuangan ini bisa lancar kembali, tentunya seperti itu. Selanjutnya, bagaimanakah keuangan Nindi Ayunda di tahun 2023? Ada simbol kesuksesan. Jadi pada akhirnya ada kesuksesan atau ada kondisi di mana Nindi Ayunda mampu melewati masa-masa sulit tersebut. Nah, terkait ada kaitannya juga dengan pengusaha kaya ini tentunya ya, karena ada yang menopang seperti itu. Jadi teman-teman, untuk Nindi Ayunda ini yang perlu diwaspadai di proses hukumnya adalah kondisinya masih belum aman, karena di sini pada akhirnya ada purifikasi. Mungkin kalau kemarin-kemarin ada yang backup, melindungi dan lain sebagainya, tapi saat ini karena Nikita Mirzani sudah masuk penjara, pada akhirnya di sini ada dari pihak pengacara Nikita Mirzani yang juga menjadi pengacara ART Nindi Ayunda, pada akhirnya menanyakan proses hukumnya itu kembali. Sudah sampai mana? Seperti itu. Makanya di sini ada purifikasi juga. Andai kata benar ya puji syukur, berarti tidak terbukti bersalah. Tapi andai kata bersalah, pasti akan ada pemurnian, pasti akan ada pelurusan, pasti akan ada keadilan yang harus dijunjung tinggi, seperti itu ya. Kemudian untuk karir juga sebenarnya menghadapi tantangan dan pergolakan di sini. Makanya di sini terbaca ada rencana-rencana yang sudah mulai ditata terkait hal itu. Tapi untungnya ada penopang di sini. Seorang raja uang, seorang pengusaha yang kaya raya. Ya mungkin kekasih dari Nindi Ayunda, mungkin ya. Selanjutnya untuk keuangan juga begitu. Yang tadinya bisa dikatakan baik, pada akhirnya ada roda kehidupan yang berputar ke bawah. Dan untuk mendapatkan keuangan, mendapatkan rezeki yang besar, sampai harus bersusah payah di tahun 2023. Dan mulailah menata kembali, merencanakan kembali, mengawali sebuah usaha. Kemudian Nindi Ayunda mampu untuk mengentaskan masalah keuangannya. Ada kesuksesan di sini. Seperti itu teman-teman ya. Yang terbaik aja untuk Nindi Ayunda, baik dalam proses hukumnya, keuangan dan karir. Kita doakan yang baik-baik saja. Semoga sukses selalu. Sampai di sini dulu teman-teman. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Akan saya prediksi melihat dari sio, bintang, dan kartu tarot biar prediksinya lengkap ya. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lain.